Baik, Dewan Hakim, Majelis Hakim yang terhormat, serta Bapak Ibu hadirin dan seluruh penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan menampilkan peserta selanjutnya. Peserta dengan nomor 816 dengan judul sarahan Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sekali lagi, penampilan peserta dengan nomor 816 dengan judul sarahan Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Inilah dia peserta 816. Kecamatan Dondo, indah sekali. Tempat kita lomba MTQ. Kalaulah salam diucapkan oleh kami, maka sambutlah dengan penuh energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, budaya, dan agama. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan jika dibingkai dengan kesadaran akan pentingnya menjaga kebinekaan. Kita tidak bisa menjaga negara ini hanya dengan menonjolkan suku dan agama masing-masing. Tapi pahamilah, keberagaman suku dan agama merupakan sunatullah yang tumbuh karena adanya Perbedaan etnis, ruang geografis, atau pengalaman sejarah, serta kepentingan untuk hidup bersama dalam satu kesatuan sebagai bangsa yang merdeka. Namun sayang hadirin, akhir-akhir ini nilai-nilai persatuan sudah mulai tercabik-cabik oleh berbagai paham dan keinginan segelintir orang yang berusaha merongrong nilai-nilai kebangsaan. Bahkan nuansa yang muncul dari keragaman negeri ini telah memicu lahirnya fanatisme buta, Persaingan tidak sehat, perselisihan, gontok-gontokan, bahkan perpecahan yang bisa meluluhlantakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk itu, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dilantunkan oleh Qori dan disari tilawahkan oleh rekan kami berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, menurut Syekh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juz 5 halaman 255 menjelaskan, kamu harus saling mengenal di antara kamu sampai kamu kembali kepada kami. Sedangkan secara historis sosiologis, ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah yang menolak untuk dinikahkan oleh Rasulullah kepada budak mereka, Abi Hiddin. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa. Semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di sisi Allah yang berfungsi
agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi, menebar cinta kasih yang tiada pilih kasih, serta menabur rasa sayang yang tiada pandang sayang. Dengan kata lain, ayat tadi merupakan landasan teologis yang sangat strategis untuk membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan. Langkah awalnya, kita harus saling mengenal, menghargai, dan bertoleransi satu sama lain. Bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, golongan, suku, bangsa, maupun daerah masing-masing. Sebab sifat seperti itu merupakan cikal bakal dari perpecahan, pertikaian, dan kehancuran negeri ini. Betul hadirin? Kita tidak ingin kembali munculnya kekerasan dalam bentuk konflik antar kelompok, konflik suku di Madura dan Kalimantan, konflik agama di Maluku dan Poso. Bahkan hadirin, kita tidak akan lupa ada sekelompok kecil orang-orang yang mengatasnamakan agama, menggugat nasionalisme Indonesia dengan khilafah, bahkan secara ekstrim menebar aksi teror, meledakkan bom bunuh diri seperti bom Kampung Melayu, bom Panci di Bandung, bahkan aksi pengeboman 3 gereja di Surabaya. Akhir-akhir ini paham anti pemerintah mulai digalakan, paham radikalisme mulai disebarkan di media sosial. Orang saling menghujat dan mengkafirkan. Jika ini dibiarkan, akan menyebabkan hancurnya negeri yang kita cintai ini. Kita tidak ingin hancur bagaikan negara Irak yang dimanfaatkan oleh pihak provokator karena golongan Sunni dan Syiah. Suriah dihancurkan karena ketidaksepahaman antara pemerintah dan rakyatnya. Sedangkan Palestina, hampir setiap waktu terdengar suara tangisan dan mayat bergeletak di mana-mana. Banyak wanita kehilangan suami, banyak anak-anak tidak memiliki orang tua. Ledakan bom bukan barang langka, tetapi menjadi biasa-biasa saja. Lantas bagaimanakah upaya kita untuk menjaga negeri tercinta ini? Sebagai jawaban, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 berikut ini. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan amina. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuqha lahu minas samarat. Warzuqha lahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil
akhir. Qala man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma tarhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa ia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Menurut tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Azr menjelaskan bahwa ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim yang merupakan syariat kaum muslimin agar berdoa atas tanah airnya dan berusaha sekuat tenaga menjaga negara ini walaupun kita berbeda suku dan agama. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah akan 3 hal dan menjadi solusi penting merawat NKRI. Pertama, berdoa dan berusaha menjaga negara ini agar menjadi negara yang aman. Rasulullah telah mencontohkan ketika berhijrah ke Madinah membuat perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah, yakni isi piagam yang menekankan dan mempersatukan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan bagi semua golongan demi tegaknya pertahanan dan perdamaian. Jika semua rakyat Indonesia berperilaku sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, niscaya aman negeri ini. Kedua, berdoa dan berusaha menumbuhkan ekonomi yang adil dan merata. Kita menyadari bahwa timbulnya ketimpangan, Bertentangan, bermusuhan, bahkan pencurian timbul karena adanya kesenjangan ekonomi. Maka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita. Olehnya syariat mengajarkan dalam suatu bangsa pemimpinnya harus bersifat adil sehingga terwujudlah masyarakat yang sejahtera. Tapi sebaliknya, jika keadilan sudah tidak ada lagi, maka akan menyebabkan pembangunan terhambat, tersumbat, kriminalitas meningkat, rakyat sekarat, dan akhirnya kiamat. Ketiga, menjaga keimanan dan kecintaan pada negeri ini. Beriman kepada Allah adalah harga mati sebagai pondasi dasar mewujudkan nasionalisme yang kuat.
Maka Islam tidak bisa dipisahkan dari nasionalisme. Hadirin, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kuat rumah karena sendi, Rusak sendi, rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi, bangsa binasa. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah penampilan peserta 816. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah.